Cerita diawali dengan seorang dokter hewan yang bernama Dr. Lambert terlihat memasuki sebuah kandang simpanse yang diberi nama Ben. Dengan santai, Dr. Lambert mengajak ngobrol Ben sambil menyiapkan sebuah suntikan untuk mengobati penyakitnya. Namun, Ben menunjukkan sikap yang aneh, tidak seperti biasanya. Dia sembunyi dari Dr. Lambert seolah-olah tahu kalau Ben akan disuntik. Dr. Lambert lalu membujuk Ben agar keluar dengan mengalihkan fokusnya pada boneka kesukaan Ben. Tetapi Ben tiba-tiba menarik tangan Dr. Lambert, menyeretnya masuk ke dalam, yang dimana Ben mengoyak wajah sang dokter sampai Dr. Lambert pun tewas. Sehari sebelum Ben menjadi ganas, seorang perempuan yang bernama Lucy memutuskan untuk liburan ke Hawaii kembali ke rumah masa kecilnya setelah bertahun-tahun tidak pernah pulang. Lucy ditemani oleh sahabatnya yang bernama Kate. Tetapi Kate membawa tamu tak diundang, sahabatnya juga yang bernama Hannah. Lucy tidak terlalu dekat dengan Hannah, tapi Lucy terpaksa mengizinkan Hannah ikut bersama mereka. Di pesawat itu, Lucy tidak sengaja bertemu dengan dua orang pemuda bernama Drew dan Brad. Mereka sama-sama pergi untuk liburan. Singkat cerita, setibanya di bandara Hawaii, mereka disambut oleh seorang pria ganteng namanya Nick. Nick adalah saudaranya Kate. Nick ditugaskan untuk mengantarkan Lucy dan yang lainnya sampai ke rumah Lucy dengan selamat. Setibanya di sana, Lucy sangat senang bertemu dengan ayahnya yang bernama Adam. Adam adalah seorang tunarungu. Adam sering menggunakan bahasa isyarat sebagai komunikasi dengan Lucy. Tetapi, walaupun begitu, Adam adalah seorang novelis terkenal yang bukunya sudah laku di mana-mana. Setelah mengunjungi Adam, Lucy lanjut mengunjungi adik Lucy yang bernama Erin. Namun, karena Lucy sudah terlalu lama tidak pulang, Erin menyebutnya dengan sikap yang dingin. Tetapi, Lucy mengatakan meminta maaf dan berjanji akan sering ke sana. Tidak lupa juga, Lucy membelikan sebuah hadiah boneka yang dia beli untuk Ben. Ben tampak girang bukan main saat Lucy menghadiahi sebuah boneka beruang untuknya. Ben adalah simpanse jenius piaraan keluarga Lucy. Dia dilatih oleh ibunya Lucy yang sudah wafat karena kanker setahun yang lalu. Ben dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan manusia menggunakan papan suara digital pada sebuah tablet. Ben berkata kalau dia sangat merindukan Lucy. Karena itulah, Lucy dan keluarganya sangat menyayangi Ben. Mereka sudah menganggap Ben keluarganya sendiri. Setelah itu, Ben pun diperkenalkan dengan teman-temannya Lucy. Awalnya, Hannah ketakutan, tetapi pelan-pelan Hannah bisa akrab dengan Ben. Singkat cerita, saat malam, Hannah melihat sekeliling rumah. Hannah menyadari rumah Lucy berada di tepi tebing dengan pemandangan laut yang indah. Letak kolam renang yang berhadapan dengan laut. Namun, karena lokasinya yang terpencil dan jauh dari pemukiman, rumah ini jarang dikunjungi oleh orang lain. Saking kagumnya, Hannah tidak menyadari Ben berada di belakangnya. Tetapi kali ini Ben terlihat berbeda dari sebelumnya. Hannah mengulurkan tangannya dan bersikap normal. Tetapi tiba-tiba Ben menggenggam tangan Hannah sangat kuat sampai Hannah kesakitan. Beruntung Adam sedang di sana. Adam meniup sebuah peluit untuk menenangkan Ben. Lewat pesan Adam mengatakan kalau Ben bersikap aneh karena tidak terbiasa dengan orang asing. Setelah itu, Adam mengurung Ben di kandangnya. Tetapi, Adam melihat ada sebuah bangkai rakun. Adam pikir Ben yang sudah membunuhnya. Karena khawatir, Adam melihat kalau Ben terkena gigitan rakun itu. Setelahnya, Ben pun dikurung di kandangnya dan digembok. Singkat cerita, paginya, Adam ada tugas menandatangani buku di sebuah acara dan berencana membawa bangkai tersebut ke laboratorium. Sebelum pergi, Adam meminta kepada Lucy dan Erin supaya menjaga Ben tetap di kandang. Setelah Adam pergi, Lucy dan teman-temannya menikmati waktu dengan berenang. Lucy sempat menelpon Drew dan Brad agar datang ke sana. Menjelang sore, di dalam kandang, Adam meminta Dr. Lambert untuk mengecek kondisi Ben. Dan disinilah Dr. Lambert harus tewas diserang oleh Ben yang sudah terjangkit rabies. Jadi, begitulah cara Ben bisa lepas dari kandang. Di dalam rumah, tengah malam, Kate tiba-tiba terbangun. Dia menemukan Ben tiba-tiba ada di sana. Kate merasa Ben tidak seperti biasanya. Dia menjaga jarak dan segera memperingatkan Lucy. Begitu Lucy datang, Kate berkata ada yang tidak beres dengan Ben. Lucy segera mengecek keadaannya.
Tetapi Lucy menemukan ada darah yang menempel di boneka Ben. Erin yang baru saja sampai berkata, Ben tidak mungkin menyakiti orang lain. Lalu, tak lama Hana tiba-tiba menjerit. That's Hannah. Suaranya terdengar dari arah kolam renang. Rupanya Ben di sana. Ben bersikap agresif pada Nick dan Hana. Begitu Lucy datang, Ben sedikit lebih tenang. Nick yang khawatir Ben mengamuk lagi, segera mengambil tali. Pelan-pelan, Lucy mengikatkan tali itu pada leher Ben. Akhirnya berhasil. Tak lama, tiba-tiba Ben mencoba menyerang Nick. Untungnya, Nick tidak bisa dijangkau. Erin berkata untuk segera memanggil Dr. Lambert. Saat Kate berusaha menghubungi Dr. Lambert, Hana malah menyarankan untuk menembak Ben. Tetapi Lucy marah pada Hana. Kate yang sedang menelpon Dr. Lambert mendengar suara HP Dr. Lambert berada di kandang Ben. Tetapi semuanya heran, kenapa Dr. Lambert tidak menjawab teleponnya. Tiba-tiba, Ben pun menjadi agresif. Ben menyerang Erin dan menggigit kakinya sampai berdarah. Ben tidak membiarkan mereka untuk kabur. Semua orang panik. Lalu mereka meloncat ke dalam kolam karena Ben tidak bisa berenang. Ben hanya bisa mengintai mereka dari pinggir kolam. Lucy dan yang lainnya masih dibuat bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Ben. Hana berkata, mungkin saja Ben terkena rabies. Itu berarti Erin yang digigit Ben juga terinfeksi dan harus segera ditangani. Mereka tidak bisa kemana-mana karena Ben selalu menunggu mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meminta tolong. Tetapi, tidak akan ada orang yang mendengar mereka karena di depan adalah tebing yang tinggi mengarah ke lautan. Kemudian, tiba-tiba Ben meloncat ke sisi kolam dekat jurang. Saat itu juga muncul sebuah ide di kepala Nick yang akan menyelamatkan mereka. Nick mencoba untuk menjatuhkan Ben dari sana. Sekuat tenaga, Nick berlari ke depan dan berhasil mendorong Ben jatuh. Tetapi, perkiraan Nick salah. Ben masih bergelantungan di pinggir kolam. Seketika, situasi berubah. Ben menarik tangan Nick dan menjatuhkannya hingga Nick terhempas dan tewas seketika. Alhasil, semuanya menjadi semakin takut dengan Ben. Mereka terjebak di kolam itu. Satu-satunya cara hanyalah bertahan sampai bantuan datang. Di sebelah Ben, Lucy melihat ada sebuah pelampung. Pelan-pelan, Lucy mengambil pelampung itu dan memberikannya pada Erin supaya Erin tidak kedinginan. Namun, setelah berhasil mengambil pelampung itu, Lucy melihat HP-nya yang jatuh di dekat Ben. Lucy ingin mengambil HP itu. Dengan hati-hati, Lucy berjalan ke arahnya. Tapi, tiba-tiba ada telepon masuk. Suara itu membuat Ben terbangun. Kate mencoba mengalihkan Ben agar fokus padanya. Di saat itu, Lucy buru-buru mengambil HP-nya dan langsung menyebur kembali ke kolam. Segera mereka memanggil 911, namun papan tombolnya tidak berfungsi. Lalu mereka punya cara lain, lewat panggilan terbaru. Sambungan terhubung dengan Drew dan Brad, pria yang mereka temui di pesawat itu. Semuanya meminta tolong pada mereka berdua untuk segera datang ke sana. Tapi tiba-tiba Ben berada di atas, menjabak rambut Hana. Untungnya masih bisa lepas, tapi HP-nya ikut tenggelam dan mati total. Sekarang mereka hanya bisa pasrah. Di lain tempat, Adam mendapatkan pesan dari dokter hewan yang memeriksa bangkai rakun kemarin. Dia mengatakan, dari mana Adam mendapatkan bangkai rakun itu? Karena rakun itu positif terkena rabies. Namun, Adam tidak percaya. Dia berkata tidak mungkin ada rabies di Hawaii. Adam lalu menelpon Erin, tetapi mereka tidak bisa mendengarnya. Di luar, Kate menyadari Ben tidak ada di sana. Lantas, Lucy dan Kate segera pergi ke atas untuk mengambil HP Nick yang sedang dicas. Diam-diam, mereka berdua berhasil masuk ke ruang tamu. Tapi, masalahnya mereka juga tidak tahu Ben di mana. Begitu akan mengambil HP itu, tak sengaja Lucy menginjak remote TV yang membuat TV menyala. Lalu, Ben pun terpancing mengarah ke arah Lucy dan Kate. Belum sempat mengambil HP, Lucy dan Kate bersembunyi di sebuah lemari baju. Mereka menyaksikan Ben dari dalam. Ben mulai menghancurkan benda-benda yang ada di sana. Tanpa sengaja, Kate menjatuhkan sebuah tumpukan buku yang membuat Ben tertuju ke sana. Ben dengan kuat menghancurkan lemari dan memeriksa ke dalam. Lucy dan Kate pun panik. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik pakaian. Ben tidak menemukan apapun di lemari itu.
Sehingga pada akhirnya dia pun pergi. Setelah merasa aman, Lucy beranjak keluar dari sana. Namun, tanpa ia sadari, Ben sudah menunggunya. Ben pada akhirnya menyerang Lucy. Kate langsung menolong dan membawa Lucy keluar dengan mengunci Ben di dalam. Tetapi, karena pintu kaca dengan mudahnya Ben bisa memecahkannya. Mereka hendak kabur ke kolam, tetapi Kate terjatuh. Disinilah Kate tidak bisa bangun dan Ben menemukan kepala Kate dengan batu. Setelah itu, Ben kembali menyerang Lucy. Hana yang berada di kolam memasangkan tali itu di leher Ben. Mereka segera menarik Ben supaya terjatuh ke dalam kolam karena Ben tidak bisa berenang. Tetapi usaha mereka gagal. Kekuatan Ben tidak sebanding dengan kekuatan Lucy dan Hana, sehingga mereka kehilangan talinya. Di lain tempat, Adam yang sedang membicarakan kontrak film terpaksa harus batal karena dia khawatir dengan keadaan Lucy yang tidak kunjung membalas pesannya. Adam akhirnya memilih untuk pulang. Di rumah, Drew dan Brad baru saja sampai di rumah Lucy. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi begitu sampai di sana tidak ada siapapun. Lantas, kedua orang ini pun mencari tuan rumahnya. Tanpa mereka sadari, aksinya sedang dipantau oleh Ben. Untuk mencari para gadis itu, mereka pun berpisah. Salah satunya pergi ke kamar lalu diikuti oleh Ben. Pria itu lalu tidur di kasur. Namun, dia tidak tahu sedang diawasi oleh Ben. Tiba-tiba, Ben sudah berada di depannya. Dari balik tirai, Ben mendekat. Pria itu berusaha tenang tanpa tahu apa yang terjadi. Begitu sedang bermain-main dengan Ben, Ben langsung memukulnya dan merobek mulutnya sampai dia pun tewas. Di lain tempat, pria satunya yang masih mencari Lucy. Dia tidak sadar kalau sahabatnya sudah tewas. Begitu keluar, pria itu melihat Lucy dan yang lainnya sedang berenang. Lucy mencoba memperingatkannya soal Ben. Tetapi pria itu tidak sempat melarikan diri. Ben sudah ada di belakangnya. Sehingga akhirnya pria itu pun terpojok dan menjadi korban keganasan Ben. Di saat itulah Hana memanfaatkan keadaan untuk kabur. Diam-diam dia mengambil kunci mobil dan HP-nya. Hana berniat untuk lari meninggalkan Lucy dan Erin. Begitu berhasil mengambil kunci itu, dia segera naik mobil. Hana sangat tertolong. Tetapi karena panik, ekspresinya tiba-tiba berubah setelah dia sadar kalau dirinya salah naik mobil. Masih ada waktu untuk Hana pindah mobil, tetapi Ben sudah berada di sana. Hana lalu mengurungkan niatnya dan kembali mengunci mobil itu dari dalam. Di dalam mobil, Hana berhasil memanggil 911, tetapi begitu ditanya lokasinya, Hana tidak tahu alamat jelasnya. Namun Ben sangat pintar. Ben memegang kunci mobil asli yang sedang diduduki Hana saat ini. Beberapa kali Hana mengunci diri, tetapi Ben tahu tombol untuk membuka kuncinya. Di saat itulah Ben membuka pintu belakang mobil. Hana ketakutan. Ketika akan kabur, Ben sudah berada di dalam. Ben tidak ragu menghabisi nyawa Hana sampai Hana pun tewas. Di kolam renang, Lucy khawatir dengan kondisi Erin. Dia terpaksa keluar dari kolam renang karena harus segera mencari pertolongan. Begitu sampai di atas, tak sengaja Lucy menginjak pecahan kaca. Tak lama, suara jeritanya terdengar oleh Ben. Tiba-tiba, Ben sudah berada di depan Lucy. Begitu Ben akan menyerang, Ben sadar seseorang datang. Ternyata yang datang adalah Adam. Lalu perhatian Ben sekarang fokus pada Adam. Di dalam, Adam tidak bisa mendengar apapun. Ketika Ben akan menyerang Adam, Lucy datang untuk mengalihkan perhatian Ben. Tetapi, momen itu juga membuat Lucy dalam bahaya. Lucy terjatuh dan tertangkap oleh Ben. Ben tidak segan mematahkan tangan Lucy sekaligus sampai Lucy menjerit kesakitan. Tetapi suara jeritanya tidak bisa terdengar oleh Adam. Tiba-tiba, Erin datang membantu Lucy mengalihkan perhatian Ben. Lucy berusaha menolong Erin dan menjauhkan Ben. Lalu, di lain tempat, Adam mengecek kamar Lucy dan menemukan mayat pria itu di atas kasur. Dari sana, Adam sadar Lucy dalam bahaya. Di luar, Lucy masih berjuang bertarung dengan Ben. Tiba-tiba, suara peluit terdengar yang ditiup oleh Adam. Seketika, Ben pun berhenti menyerang. Tetapi bukannya takut, Ben justru semakin menjadi-jadi. Dia menyerang kaki Adam.
dan kini Adam dan Ben bertarung habis-habisan. Setelah pertarungan yang cukup intens, Adam memukul Ben dengan botol kaca, lalu berhasil menusuk Ben di bagian dadanya. Ben kehabisan darah sampai tidak bergerak. Akhirnya, Lucy, Erin, dan Adam bisa selamat. Mereka mengira ancaman telah selesai. Tak lama begitu mereka sedang berpelukan, Ben yang sekarat masih bisa berdiri. Di saat terakhir, Ben berlari ke arah Lucy dan mendorong Lucy ke arah kolam. Ben terjatuh dan tewas, tetapi Lucy berhasil ditolong oleh Adam. Di akhir cerita, polisi dan petugas medis akhirnya bisa datang ke sana. Mereka segera memberikan pertolongan kepada Lucy, Erin, dan Adam. Sampai di sini, cerita pun selesai. Film ini menyampaikan pesan moral bahwa kasih sayang saja tidak cukup tanpa disertai tanggung jawab dan pemahaman yang benar. Ben, simpanse yang sejak kecil dirawat seperti keluarga, pada akhirnya berubah menjadi berbahaya karena penyakit rabies, menunjukkan bahwa hewan liar tetap memiliki naluri alaminya yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan manusia. Dari konflik yang dialami Lucy, Erin, dan Adam, kita belajar bahwa manusia harus menyadari batasan dalam berinteraksi dengan alam dan tidak memaksakan kehendak untuk menjadikan hewan liar seperti manusia. Selain itu, film ini juga mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan tidak meremehkan resiko. Karena keputusan yang salah atau kurang hati-hati bisa berakibat fatal. Seperti hilangnya nyawa teman-teman Lucy. Pesan lainnya adalah tentang keberanian dan kerjasama dalam menghadapi situasi berbahaya, serta menerima kenyataan pahit bahwa terkadang kita harus mengambil keputusan sulit demi keselamatan bersama. Untuk itu, saya Kang Suki undur diri, sampai bertemu lagi di video berikutnya.